Oke, Bang Jose, apa yang ingin disampaikan? Oh, aku cuma mau nanya yang perempuan tadi itu tadi yang mengaku Kristen. Orangnya Apa itu, Bang? Apa pertanyaannya kira-kira? Dia kan tadi dia ngaku Kristen. Jadi mau saya tanya sama kakak yang tadi padahal udah keluar dia. Iya. Kalau mantan Kristen ada di sini, itu Bang Goto. Bang Goto. Iya. Mantan Halo, Bang Kristen. Goto. Aku. Jose, aku mantan aku. Udah bangkotan juga aku. Ayo tanya sama aku kalau mau. Itu juga mantan Kristen juga tuh. Jadi berarti abang dari kecil Kristen kan? Ya iya dong. Kalian kan bangga, bisa dong aku bangga. Berarti 10 hukum Taurat tahu lah, Bang. Mana aku jalani itu dulu itu. Iya. Ku tanya sama kau jalani nggak itu? Jalani. Sunat kau? Mana ada Taurat, ada 10, ada sunat di situ. Apa kau masih memakai menyembah Tuhan satu? Jangan ada ilah-ilah lain. Kenapa ada 3? Tuhan itu nggak ada 3 untuk kami. Apakah kau di rumah kau itu, di dalam rumah ibadah kau itu polos dan tidak ada gambar-gambar dan patung-patung? Oh, nggak ada. Serius? Kalau ada kayak mana? Ya nggak ada. Kita kan bukannya. Kutanya sama kau ibadah hari apa? Kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Itu 10 tahunan kau bilang udah jelas hari Sabat. Bukan, Bang. Apalagi? Enggak, tunggu dulu. Itulah kau jalani atau enggak? Jalani, Bang. Aku tanya sama kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kan? Sabat hari apa? Sabat hari Sabat apa? hari apa? Haryanto. Hari Sabtu. Hari Mukti. Duh, hari Sabtu ngaku kau kan? Jangan membuat patung yang menyerupai Allah, katanya. Kau bikin nanti patung gemar berpati, langit. Apa itu? Itu cuma simbolis doang, Bang. Tuh kan, mulai kau ngeles. Hukum Taurat simbolis, gimana ceritanya sih? Aduh. Itu hukum Taurat gitu, Bang. Yang lain lah pertanyaanmu Jose, yang enak gitu, karena pertanyaanmu yang kau jalani gitu, yang kau aplikasikan di kehidupanmu sehari-hari. Boleh kau tanyakan sama aku, kau aplikasikan kehidupanmu sehari-hari bahwasanya kau seorang Kristiani yang taat. Nah, baru aku mau jawab. Kalau 10 hukum Taurat kau tanya sama aku, dari nenek moyangku pinter naik skateboard, nggak pernah aku jalani itu tau. Nggak mungkin seorang Kristen dari awal, Bang. Nggak tahu itu. Karena kan Kristen kan dari kecil kan kita diajar, so pasti kan tahu lah, Bang. Aku Katolik ya, aku tanya sama kau Protestan. 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 Sini. Gua juga Katolik. Tunggu Bang Andi. Jose, Tunggu, Bang Andi. kamu bisa bedakan perbedaan antara manusia dan Tuhan? Tahu. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta, penguasa. Terus? Kalau manusia itu ya yang ada ini biasa. Oh, sama seperti kita ya. Nah, kalau Yesus kalau Yesus manusia atau bukan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Mati meja. Ini yang rusak ini. Siapa yang ngajarin kau dia 200%? Siapa yang ngajarin? Jose. Pendeta lah. Ajaran gereja. Udahlah, Bo. Pakailah kalau bro. Gua juga Katolik, gua ini mantan Katolik gua. Gimana Jos? Ya, saya mau nggak malam ini kau mau menggunakan akalmu secara total? Boleh sih. Boleh ya. Kalau aku kan mohon maaf, aku kan agak awam sedikit. Jadi yang saya bisa lah.
Lu tahu nggak Yesus itu pernah menjadi bayi? Mati. Pernah. Pernah. Berarti kalau waktu menjadi bayi belum bisa apa-apa toh? Iya. Nah, Pantas nggak dia digelari Tuhan? Mikir. Pantas atau tidak? iya bang. Ya, Bang Andi langsung ulti nih, Bang Andi. Langsung ulti, nanti dulu Bang. Oh ya udah, ya kita mikir ya bro ya. Tolong berpikir ya. Oke lanjut dan lainnya. Enggak, kalau saya mau kasih pertanyaan sama Bang Jose nih, satu aja pertanyaan ya, boleh ya? Satu aja. Yesus itu Allah juga atau gimana? Dia sama dengan Allah atau enggak? Bang Jose. dia konsepnya dalam apa dulu bang? Enggak, dia itu Allah atau bukan? Dia sang pencipta atau bukan? Dia bang. Hah? Bukan. Yesus itu sama dengan Bapa. Waduh. Ya, jadi dia Allah. Dia Allah ya. Jadi gini, jadi gini. Nah, ibaratkan yang gini. Ini 100% kan yang katanya, ada di Bang. sini semua kan ada 100% beberapa manusia, 100% manusia, baru 100% cashback Tuhan gitu kan? Oh, ada yang cashback ya gini kan di antara di sini kan saudara-saudara di sini kan ada beragama Muslim nih. Nggak sih, kan nggak mungkin kita bilang si A agama Muslim, si B agama ini. Jadi kan ada tiga agama Muslim. Jadi Tuhan itu nggak kayak gitu jadinya. Enggak, yang gua tanya, Jadi tiga dia. Yesus ini Allah juga atau bukan? Bukan. Tapi Oh, bukan. bisa dibilang Allah. Oh, jadi bisa jadi Allah. Bisa seperti Allah, sama seperti Allah, seperti Oh, jadi Yesus tuh Allah. nah, sama. Bisa Bang katanya. Pada saat apa aja Yesus itu bisa jadi Tuhan, Bang Jos? Pada saat apa aja? Coba. Kalau kita sebagai manusia, manusia kan nggak bisa membantu Kasih interogasi anak kecil loh. Sini gua. Lain lah. Sini gua, sini Ajar gua. Bang Ben, Abang. Iya. Ada Bang Andi, ajar Bang Andi. Ya, enggak saya nggak ajar edukasi doang, fungsikan akal gitu loh. Bro, lu tahu nggak Yesus itu pernah lapar? Pernah. Iya. Pantas nggak Tuhan lapar? Jadi gini, Bang. Ya, Dia gimana? kan gini, dia kan menjelma jadi manusia. Gimana pun jadi manusia pun dia kayak gitu juga, Bang. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Edukasinya kan gini. Allah itu tadi kan, perkataan itu tadi bertumbuh jadi manusia. Tahu dulu, yang menjelma menjadi manusia siapa? Firman-Nya Allah tadi. Firmannya atau Tuhannya yang menjelma? Firman-Nya, Firman itu artinya apa? perkataan yang diwariskan. Perkataan siapa? Ya Allah. Berarti ciptaan dong kalau begitu. Yesus. Bukan. Ya kan dari perkataan Tuhan, jadi dia menjadi manusia. Dia kan sang firman. Firman itu kan bukan diciptakan, dia kan udah bersama-sama dia. Yesus kan bukan firman, dia kan manusia. Contoh abang lah sama anak abang. Nggak mungkin anak abang itu sama seperti abang. Jadi kalau bapaknya Yesus dengan Yesus sama atau beda? Yang mana? Yesus dan bapak beda atau sama? Ada bedanya, ada samanya. Oh, apa samanya? Kalau samanya dia adalah Tuhan, sama-sama. Kalau bedanya? Kalau bedanya dia Allah itu di atas, kalau Yesus itu di bawah. Jadi Dua dong. Gak apa-apa biarin. kan dua. Ibaratkan gini, Mas. Ya, biarin pusing sendiri nanti menjelaskan. Ya coba. Kan gini. Berarti kan orang abang kan beranggapan kalau kami itu kan tiga Tuhan nih. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus tuh. Jadi ibaratkan gini, ini kan di antara kita semua di sini, kan ada abang-abang ini kan ada Muslim nih. Ibaratkan kayak gini lah, si A ada Muslim, beragama Muslim, si B ada kayak gini. Kan nggak mungkin kita bilang ini bahasanya Muslim ada tiga. Ya, kalau gitu ini. dengerin, waktu Bapak ada di surga, Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di surga, yang mana yang Tuhan?
Ya sama-sama Tuhan, Mbak. Jadi ada dua Tuhan. Ah, kayak gini tadi kan ini yang aku bilang tadi. Ini kan saudara kita di sini kan ada yang beragama Muslim. Gak mungkin lah aku bilang ada 3 Muslim di sini. Ada 3 ajaran Muslim. Aku tanya satu Muslim. Berarti kalau satu Tuhan yang mana yang Tuhan dalam kandungan atau yang di surga? Itulah Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa itu Tuhan? Ya satu. Yang mana? Kalau satu yang mana? Yang itu yang 3 tadi. Itulah Itu Tritunggal. 3. Kau makan 3 ngaku 1. Nggak mungkin lah aku bilang di sini ada berapa orang ini agama Muslim. Nggak mungkin lah ada 10 agama Muslim di sini. Kita ini berbicara Tuhan, nggak berbicara orang. Makanya aku bilang di sini kan semua kan satu Muslim. Nah itu juga satu Tuhan, tapi beda kepribadiannya. Ada yang di atas, di bawah, ada Roh Kudus. Jose, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah. Kebentur kepala nggak? Apa? Kepalamu kebentur nggak? Aman kan? Aman ya? Hah? Aman. Aman. Yesus lagi mandi nih, lagi istirahat, tidur gitu. Waktu dia tidur, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Tuhan bisa tidur? Bisa. Kalau dia tidur terus yang jaga alam semesta siapa? Dia kan udah aku bilang tadi, makanya kita kan jadi debat kusir jadinya kita di sini, Wak. Enggak ada kusir di sini, kita dapat orang. Makanya kan aku bilang kan dia kan kenapa dibilang dia Tuhan? Kan dia kan sang firman itu tadi. Dia kan firman ini kan sama dengan Bapa. Bisa juga dibilang. Terus yang mati di tiang salib siapa, Jos? Yesus. Jadi Tuhan mati. Ya mati, tidak bangkit lagi. Oh, Tuhan pernah mati. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan? Istilahnya itu konsepnya gimana ya? Pusing dia, ada Tuhan yang dibunuh. Pusing kau tahu kau. Dang jol mau Jos. Oh, dang jol mak. Edukasi dikit banyak ada anak-anak kita ini banyak mau dia apa lagi itu kasihan nih. Ada lonceng lagi lu. Ada telepon itu dari pendetanya. Keluar katanya. Bahaya kau, terancam imamu. Kok bisa ada ajaran kayak gini merusak akal ya? Bang Gut itu yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu Bang Gut. Karena ini kalian juga ini mantan pernah rusak akal kalian semua ini. Ya, kenapa kalian bisa memperbaiki akal? Bang Gut, kenapa? Ya itu jadi begini, saya kan sudah pernah bilang bahwa proses kognisi mereka atau kognitif mereka itu terganggu sehingga melahirkan proses mental itu yang justru tidak bisa mengendalikan pikiran mereka sendiri. Itu apalagi tentang 200% ya. Saya ingat ada buku karya Bertrand Russell atau Bertrand Arthur William Russell ya. Judulnya itu Introduction Mathematical Original. Di situ ketika kita menilai satu bahan atau sesuatu itu hal yang paling puncak dalam hitungan persen itu adalah 100, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika 100 ini menjadi 200, mereka tidak pernah berpikir bahwa hal yang baku yang sudah harusnya puncaknya itu 100% menjadi 200%. Kan begitu. Kenapa mereka tidak katakan Yesus 50%, Bapa 50%. Jadi harusnya 100. Kalau ini tidak melanggar ilmu pengetahuan. Itu. Kalau dikatakan 200%, ilmu matematika manapun itu akan dilabrak. Itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apa yang rusak dari kalau 50% Bang Goto, kalau 50% itu diskon Ramayana. Diskon Ramayana itu 50%. Tadi saya mau bilang sama Bang Jose, coba yuk beli bukunya itu ya, Bertrand Russell itu, Introduction Mathematical Original. Coba baca baik-baik itu. Ya, Bertrand Russell itu seorang peraih Nobel ya, tahun 1950 ya.
rekan Einstein ya. Itu kalau kita berbicara satu hal yang baku ya, yang sudah harusnya dihitung 100%, kita nambah 200%, apa yang rusak dari kita? Itu tentu yang rusak dari kita itu adalah psikologis kita, jiwa kita yang rusak. Karena semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hitungan ya, itu tidak ada yang mengatakan satu sisi itu atau satu hal yang baku itu sampai 200%. Tidak ada. Itu. Diskon saja ya. Tidak ada yang sampai 100%, apalagi sampai 200%. Itu logikanya. Karena begitu. Nah, saya rasa mereka ini bukan akal yang rusak, tapi sudah jiwa yang rusak. Rusak kenapa? Karena ajaran para dewa. Tadi epistemologi Bible tadi. Itu yang mereka tidak pelajari. Kenapa saya bisa seperti ini? Kan begitu. Mestinya mereka katakan Yesus 50%, Bapa 50%, jadi 100%. Itu yang cocok dengan pengetahuan. Nah, kalau Yesus 50%, pertanyaannya apanya yang tidak ada 50%? Jangan sampai kemaluan mungkin atau tangannya mungkin. Dikembalikan saja 100% antara Bapa Yesus. Ini sudah melabrak ilmu biologis. Jadi saya pernah katakan, budaya Kristen itu melabrak semua ilmu pengetahuan, tidak sejalan, tidak selaras dengan semua ilmu pengetahuan. Dilabrak semua, hukum biologis ditabrak, hukum ekologi manusia ditabrak, hukum matematika ditabrak, semuanya ditabrak. Makanya saya pernah membaca sejarah ya. Kalau abang baca sejarah Gilardo, Galileo, dalam zaman Renaissance ya, abad pertengahan masuk ke Renaissance, abad modern ya. Ya. Itu 3.000 ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Kenapa? Karena mereka mencoba mengkoreksi ajaran Katolik yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan akal sehat. Bukan tidak sesuai dengan akal sehat, menurut mereka juga sudah mengganggu psikologis orang-orang yang menganutnya. Makanya ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup. Semua ilmuwan dibunuh tuh. Bayangkan. Karena mengkritik ajaran Roma yang meneruskan ajaran para dewa. Jadi mereka kalau masalah akal sehat nggak usah ditanya bang. Bukan lagi akal yang rusak mereka, itu sudah jiwa yang rusak. Itu menurut para ilmuwan, bukan menurut saya. Silakan dibaca sejarahnya itu. Berapa puluh ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Itu realitas yang karena terjadi. Ada tertulis itu bang. Ada tertulis itu realitas yang terjadi. Ya, nanti DM saya kalau perlu saya kasih judul bukunya. Dan itu realitas yang terjadi, ya. Di mana realitas itu sudah menjawab ilmu sejarah. Di mana eskatologi itu sudah menjawab ilmu historikal itu. Itu yang saya jelaskan ya. Tadi di roomnya Kian Santang. Jadi kalau dikatakan akal sehat, itu masih mending menurut saya. Itu sudah bukan akal, sudah jiwa. Di mana kognitif mereka, kegiatan berpikir mereka yang melahirkan proses mental. Kognisi ini digunakan untuk menganalisa, ya, untuk memahami satu proses itu. Nah, mereka ini kehilangan segalanya. Jadi bukan hanya rasionalisme yang mereka kehilangan, tapi jiwa sebagai seorang manusia. Mereka hilang nih. Kenapa? Karena doktrin dan dogma. Itu. Apa yang bergerak di ini? Saya sudah katakan tadi, apa yang bergerak di belakang mereka? Sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu adalah filosofi roh halus. Itu yang mereka tidak sadari. Ya intinya sudah saya bilang tadi bang. Intinya sudah saya bilang sama si Jos tadi yang udah turun. Dang jolma, artinya nggak manusia kau Josnya itu. Kita sambut aja yang lain bang. Oke, kita sapa tamu yang lain ya. Karena si Josnya udah turun. Ada Adonia Butar-Butar. Selamat malam Adonia, Bang Adonia. Dibuka mic-nya bang. Ya, selamat malam. Iya bang. Noise bang. Mungkin pakai 2 HP ya bang. Dibuka mic-nya kembali bang. Bang Adonia. Ya, saya mau menyampaikan aja sama Bang Juma. Itu ditungguin tuh sama Edis TV. Waduh. Apalah kau ini turun kau.
Ternyata, ntar saya yang tanggapi. Ternyata banyak promotor ya di sini ya. Di sebelah itu buka koma udah 6 hari 6 malam, yang nonton 3 orang, itu pun Roomnya dipaksa. sepi. Itu pun dipaksa. Roomnya sepi di Ya. sana. Jadi untuk mereka meramaikan roomnya, mengutus beberapa orang yang rela mukanya diinjak-injak di sini, harga dirinya tidak ada, demi untuk supaya Bang Juma ke sana supaya mereka rame. Satu kata buat Anda, kayak meniasekmu, kira-kira begitu. Mudah-mudahan orang bisa ngerti. Sorry ya. Sorry nih ya. Oke, kita sapa dulu, ada Puki. Waduh. Keceplosan. Oh, Keceplosan. ganti namanya. Puki. Kok bisa namanya Puki, Bang? Ya, Bang Puki. Ayo. Agak lain memang. Ray, tanpa gambar. Ray, selamat malam. Ray, Selamat malam. Kristen Muslim? Nih ya, Ray, mau tanya dulu. Bang Juma. Kau jawab dulu, Bang. Mohon maaf, Bang. Kau tuh Kristen atau Muslim? Jawab dulu. Ray. Ragu, Bang. Oh, Bang Andi. Banyak. Bang Andi. banyak Kalaupun ragu. kau ragu, mestinya kan di KTP ada kolom agama, apa itu tertulis, brother? Ya, aku Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ragu Ini, Bang. kenapa? Ada keraguan Ini, Bang. apa, Bro? Silakan. Oke, macam ini, Bang ya. Silakan. Kan aku ada teman Muslim. Karena ya macam dia selalu nasihatkan aku macam tu kan, karena aku pergi gereja macam ya namanya minta pengabdian lah. Tu macam dia cakap lah, ini jangan kau marah, ini aku nasihat. Itu Tuhanmu tu tak patut kau sembah. Macam tu. Aku cakap kenapa? Dapat kau buktikan siapa patut disembah. Macam tu. Dia cakap itu Allah. Aku tanya siapa Allah tu? Di mana dia? Kalau betul-betul ada. Macam tu kan? Bisa dijawab di sini pertanyaan itu? Boleh Bang. Oke. Bang Juma silakan. Bang Juma edukasi adik kita sedang galau ini. Sebab itu teman saya. Dia ajar aku kalau masuk Islam tu solat, tapi dia ndak. Dia minum apa itu? Kadang-kadang minum sama kami. Macam tu. Jadi gini ya. Allah itu ada. Dia macam dia dia macam dua cukup. Allah itu ada. Bagaimana membuktikan dia ada? Karena kita ada ciptaannya, termasuk alam semesta ini dan isinya. Semua ini kan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Islam itu bukan melihat orangnya, personilnya, tapi membaca kitabnya, kitab sucinya. Orang tidak akan pernah beragama kalau melihat orangnya. Karena tidak ada manusia yang luput dari hilaf. Jadi kalau ingin mengenal Islam, ya baca kitabnya, bro. Oke, poinnya di situ ya. Lanjut. Ya bang. Maksudnya abang-abang sini pernah nggak ketemu Allah tuh? Dalam sholat, umat Islam itu dalam sholat komunikasi.
Ketemu artinya itu bukan bertatap muka, karena Allah itu kan bukan makhluk yang bisa dilihat seperti kita. Tapi hati, iman. Dalam hati itu berkomunikasi bahwa Sang Pencipta itu ada. Makanya kita sholat untuk menyembahnya karena itu perintahnya. Begitu, bro. Aku jadi ragu ini. Kenapa? Ragunya di mana? Bang Juma bisa menjelaskan? Ya teman muslim aku tuh ada. Dia Bang Juma nasihat kemana? Ke belakang ya, Bang Daya? macam itu. Abah lagi online kan dah. Oh, lagi online sebentar ya, udah gak apa-apa. Terus apa lagi, Ray? Jadi, Bang Ray, Tapi kau percayakah Tuhan pernah turun ke muka bumi ini menjadi manusia, Ray? Iya. Itu Roh Percaya. Kudus ah. Roh Kudus itu malaikat. Yang itu apa? Itu yang masuk Apa? Maklum ya, Ray ini kan Malaysia nih. Bahasa Melayunya kurang. Ray, kau bahasa sehari-hari apa? Bahasa Inggris kah? Melayu kah? Melayu Bang. Oh, Melayu. Ya udah bicara aja Melayu, Indonesia hampir sama, serumpun. Terus apa masalahnya? Iya. Ya masalahnya sini Bang, itu kadang-kadang aku pikir Bang. Tapi kau Kan kami yakin setiap hari nggak? Minggu tuh kami setiap hari Minggu tuh pergi gereja dengar ini macam-macam lah. Apa itu? Macam mana mau cakap? Kamu Bang Ray, yakin usia nggak? berapa, Bang Ray? Ray, kau yakin nggak ada yang menciptakan alam semesta dan isinya? Hah? Saya aku Apa, Ray? ya itu Bang yang aku pikirkan, macam gimana ya manusia tuh, macam kalau aku tengok langit ya, macam langit nih macam mana, siapa yang buat nih langit nih? Ya ada yang buat lah. Percaya? Kamu percaya nggak ada yang menciptakan itu? Iya, itu aku pikirkan. Ya kalau kau berpikir tapi nggak secepat mengambil Ya kesimpulan. kalau Yesus kan itu yang apa tuh? Apa tuh? Kalau Tuhan Yesus itu kan dia apa tuh? Manusia, ya macam kalau aku pikir macam manusia, macam kita juga ini. Tapi Oke lah, itu kamu percaya macam mana ada? Kamu percaya ada Yesus terakhir ya? Kamu yakin nggak? Percaya nggak Yesus dulu pernah berdoa waktu dia ada di muka bumi? Kamu pernah membaca itu Yesus berdoa? Nggak tahu Bang. Yesus berdoa, bro. Berdoa kepada Tuhannya gitu. Tapi Edukasi dulu Bunda Rama, kayaknya ini anak kelamaan saya jadi ya. spasinya Izin Bang Andi, saya Ya, masuk silakan. Bang Andi. Ya silakan. Izin Bang Andi, Bang Bunda, saya masuk Bang. Bentar Bunda. Ray. Usiamu berapa, Ray? 21 Bang. Usiamu berapa, Ray? Usiamu berapa? Kau masih anak muda atau kawan? 21. 21 Bang. Masih muda. Tahun ini Aku tahu abangku, aku tahu bahwasanya anak muda itu memang harus lebih logika dan rasional ya. Bahwasanya dari tadi aku mendengar percakapanmu itu, kau itu ingin dan meyakinkan bahwasanya Tuhan itu bisa terlihat, begitu ya? Begitu ya? Ya, baru sampai mempercayai apa yang itu terlihat. aku gaduh sama teman kan. Kadang-kadang untuk Iya. Iya, Jadi gini Bang, itu Bang, kadang-kadang udah gaduh Bang sama cerita teman tadi. juga.
Udah Abang cerita itu. Jadi begini, dengan simpelnya saya mencontohkan. Abang sekarang sehat? Sehat toh? Ya, demam sedikit lah. Demam sedikit apa? Sekarang aku minta abang tampar pipi abang itu sekeras-keras mungkin. Coba. Ya sakit lah bang. Tamparlah coba. Sakit. Sakit lah. Sakit toh? Rasanya sakit Iya, toh? Bang. Sakit. Pernah tak Iya, abang tengok iya, rasa sakit tuh? Pernah abang tengok rasa sakit tuh? Ya memerah lah pipi ya. Rasanya pernah nggak abang? Rasanya sakit. Rasa sakit itu pernah tak abang tengok? Ya rasa sakit. Tapi abang percaya kan? Percaya abang itu rasanya sakit? Percaya? Ya sakit. Pernah nggak abang tengok itu rasa sakit itu bentuknya apa? Oh, nggak ada tuh. Udah paham sampai sekarang. Abang umur 21, pakai akal dan logika. Sama seperti abang pakai internet ini ya. Ini pakai internet. Abang percaya yang namanya signal ataupun dinamakan jaringan seluler, ya, internet ataupun komputer. Abang percaya toh? Sampai abang di Malaysia, Sabah, sampai bisa ketemu dengan semua ini di room ini. Percaya? Ya. Pernahkah abang melihat jaringan elektromagnetika itu? Bentuknya model apa? Signal dan jaringan itu. Yang aslinya pernah abang lihat? Tapi abang percaya kan? Oh nggak ada. Bisa berkomunikasi. Bisa abang lihat? Nggak bisa. Tak bisa. Tapi abang rasakan manfaatnya toh? Nggak bang. Gini. Oke, izin sedikit Tunggu dulu, ya. jawab dulu. Menit. Abang rasakan nggak Belum manfaatnya itu sekarang? Manfaatnya itu abang memakai jaringan signal. Abang rasakan nggak sampai sekarang? Maksudnya macam mana itu? Abang rasakan nggak manfaatnya, faedahnya? Abang bisa internetan, bisa berkomunikasi jarak jauh. Iya. Abang rasakan nggak faedah manfaatnya? Iya. Jaringan itu, jaringan dan signal itu. Abang rasakan manfaat dan faedahnya. Bisa nggak abang melihat signal dan jaringan elektromagnetika itu? Jaringan itu sesungguhnya. Nggak bisa. Bisa bang lihat? Nggak bisa. Nah, udah paham. Nggak bisa. Abang usia 21 tahun. Berpikirlah secara logika dan akal. Abang bisa merasakan faedah, bisa merasakan kenikmatannya. Tapi abang bilang abang tidak bisa melihatnya. Rasakan bang. Silakan Bunda Rahma. Oke, kita masuk dulu di dalil-dalil ya. Baru kita masuk ke logika. Di dalam Keluaran bang, di Bibelmu sendiri itu tertulis begini bunyinya ya. Firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku akan dapat hidup. Itu di Perjanjian Lama, Keluaran 33. Kemudian kita ke Perjanjian Baru ya, di 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak takluk kepada maut. Yesus mati. Jadi dia bukan Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus bayi dibesarin sampai dewasa. Berdakwah. Kemudian disalib ceritanya ya. Tak pernah melihat, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini dia ini. Yesus enggak seperti itu. Dia mati, tidak kekal dia kan. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan Yesus. Yesus berkata di Yohanes, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa, atau Yesus biasa menyebut di Bible kalian itu Allah, atau disebut Allah kalian sebut ya. Jadi seperti pun angin ya, kalau kita ingin kau nampak angin. Angin itu ada. Bagaimana kita mendeteksi angin? Kita menengok itu dedaunan. Dedaunan itu bergerak, bergoyang. Itu hembusan angin. Tapi nggak bisa kita raba, nggak bisa kita melihat wujudnya. Allah itu ada karena ada ciptaannya. Kita mengenal Allah itu ya melalui ciptaan-ciptaannya itu, kemahakuasaannya. Oh tadi kan heran melihat langit bagaimana dibentangkan lagi, itu Masya Allah kan. Itu ciptaan Allah. Kita mengenal Allah dengan lewat penciptaan-ciptaannya. Nah kemudian apa lagi ya, perkataan Yesus dalam Bible, Yohanes 5:37.
Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Nah itulah kenapa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Di luar daripada Tuhan itu adalah makhluk ciptaan. Jadi Tuhan tidak serupa dengan makhluk, tidak nampak, tapi dia ada. Kita mengenal Allah melalui pewahyuannya, melalui ciptaannya. Gitu Bang ya. Itu simpelnya. Silakan Gurunda kalau sudah monitor. Apalagi Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau guru kita belum monitor, saya tambahkan sedikit ya penjelasan Bang Kaisar dengan Bunda Rahma. Jadi gini, tadi saya tertarik ya karena Kaisar menyinggung gelombang elektromagnetika. Ya, saya akan menjelaskan dari sisi ilmu pengetahuan ya. Jadi begini, Bang siapa ini yang nanya, Bang Rey ya. Allah itu. Lanjutkan Bang Goto. Dia masih muda nih Bang Goto. Jadi rasional nih pikiran anak muda. Lanjut Bang Goto. Oke, sabar. Jadi begini. Allah itu satu entitas yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Kita tidak usah jauh-jauh ke Allah ya, karena sudah ada dalil-dalilnya. Abang pernah belajar telepati atau mungkin pernah tahu tentang telepati atau pernah belajar filsafat Cina Yin Yang ya, di mana dua sisi bergerak bersamaan untuk ke satu sisi untuk menyampaikan atau terjadi koherensi perpaduan antara satu sisi dan sisi lain. Telepati ya. Kalau orang ahli di bidangnya, saya di sini, Anda di Amerika, kita bisa berkomunikasi. Ibarat kalau saya di sini nelpon Anda ke ke Amerika, itu nyambung. Apa yang menyambungkan kita? Gelombang elektromagnetika. Di mana ini bisa dibuktikan secara rasional ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit supaya kita mengerti ya. Dalam tubuh kita itu ada namanya kelenjar pineal gland. Kelenjar pineal gland itu letaknya di pas ya, kelenjar kecil yang letaknya di tengah otak kita. Itu. Di tengah otak kita ya. Ketika kita menahan napas ya, napas akan menekan cerebrospinal kita. Dia akan menekan itu. Cerebrospinal itu adalah cairan tubuh yang berhubungan dengan melewat sumsum tulang belakang yang berhubungan dengan otak ya. Nah, cairan ini menempati subarachnoid dan jaringan-jaringan vestikuler di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita menahan napas lalu menekan ini, dia akan menekan kelenjar gland kita atau kelenjar gland pineal kita, menghasilkan gelombang-gelombang elektromagnetika. Nah, ini yang dikenal dengan kesadaran tertinggi. Kalau dalam Islam kita kenal Sidratul Muntaha. Jadi ketika kesadaran tertinggi kita itu sudah mencapai puncaknya, maka ya Anda tidak lihat dalam ilmu telepati. Anda jauh di sana, tapi Anda bisa merasakan, Anda bisa mendengar perkataan saya. Padahal kita tidak saling berjumpa, kita berjauhan. Nah, ini dijelaskan secara teknologi melalui gelombang elektromagnetika yang Anda pakai itu melalui handphone. Orang-orang dulu ya, para wali ya, pernah belajar intuisi kan? Saya yakin di sini semua pernah belajar apa itu intuisi. Intuisi itu adalah kekuatan spiritual di mana penalaran tidak bisa menjangkau itu. Itu intuisi. Ya. Jadi sesuatu yang Anda tidak pernah berjumpa sekalipun, itu bisa Anda rasakan. Bahkan Anda bisa dengar suaranya. Itu yang dilakukan Allah terhadap para nabinya dulu. Allah tidak bisa dilihat. Tuh. Tidak bisa didengar suaranya. Tapi melalui puncak kesadaran tertinggi, melalui pineal gland kita yang terletak di tengah otak kita mampu merasakan itu, bahkan mampu mendengar suaranya. Makanya saya katakan Islam itu saya pernah katakan Islam itu membenarkan, menyempurnakan seluruh ajaran para nabi termasuk sholat. Sholat itu adalah kesadaran tertinggi di mana kita melakukan, kita bisa berjumpa dengan Allah seperti yang dikatakan Bang Handi tadi. Dengan sholat kita bisa merasakan itu. Makanya sabar Bang. Sabar, saya jelaskan dulu Bang, jangan dipotong ya. Kenapa semua nabi sujud? Ya, kenapa semua nabi sujud saat dia menghadap Allah? Daud sujud, Mazmur 5 ayat 7. Ya, Yesus sujud. Ya, Matius 26 ayat 39. Abraham sujud, Musa sujud. Kenapa sujud?
Kalau Anda bersujud, ya, Anda akan memperbaiki koneksi jaringan pineal gland Anda. Ketika Anda menekan jidat Anda ke tanah, maka pineal gland akan berfungsi dengan baik, melahirkan frekuensi, ya, melahirkan gelombang-gelombang yang mampu menghubungkan Anda dengan Allah, dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi Anda bisa rasa, dan semua bisa terbukti secara rasional. Itu ajaran Islam. Makanya Islam selalu memerintahkan berpikir dan berpikir, bukan pakai doktrin iman yang berasal dari roh halus. Paham Bang ya? Kenapa Islam memerintahkan sholat? Karena sholat memperbaiki kondisi kita. Karena sholat mampu, ya, menjadi wadah agar kita mampu merasakan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita sembah. Bukan jingkrak-jingkrak, bos, bukan tepuk tangan, bukan berisik. Tuh, Anda baca Markus 1 ayat 35. Yesus keluar subuh-subuh seorang diri, sujud sembahyang dia, sholat subuh dia. Kenapa? Untuk bertemu dengan Allahnya, untuk merasakan Allahnya melalui pineal gland yang ada dalam otaknya. Itu ilmu pengetahuan. Makanya semua ajaran Nabi, ya, sampai ke Rasulullah tidak ada yang melabrak ilmu pengetahuan. Yang melabrak ilmu pengetahuan ajaran kalian, ajaran Kristen. Semua ilmu pengetahuan dilabrak. Tuh. Kalau Anda mau mengerti, yang penting Anda pakai akal sehat saja. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Orangnya udah turun Bang. Ya udah kita sapa dulu tamu yang satunya ini. Ada Bang Lenceng. Silakan dibuka mic-nya Bang. Ya. Kristen ya Bang? Mualaf. Oh. Iya Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Iya, rencananya tuh mau ketemu Oten. Oh. Iya, ini lagi dicari Otennya Bang. Mau ketemu Oten. Ya Pak. My channel Tainur. Nggak ada Oten guys. My Chan, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Wah, turun. Warkop, selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada musik. Bang, kalau lagi ada dangdutan musik jangan naik dulu lah Bang. Cari tempat yang sepi ya Bang. Merusak segalanya kalau Anda berisik di situ. Gitu ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjus Bang, saya mualaf. Masya Allah. Iya Bang. Masya Allah. Bang, saya mau tanya Bang Suma, waktu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, kenapa Nabi Muhammad tidak meratakan saja agama Kristus Bang? Jawab. Islam itu diajarkan bukan dengan kekerasan. Satu, Islam itu tidak pernah memulai kekerasan. Islam itu diajarkan dengan dakwah lemah lembut. Tidak ada pemaksaan memeluk Islam. Mau menerima Islam silakan, mau enggak ada masalah. Islam tidak membutuhkan siapapun, tapi manusia makhluk inilah yang membutuhkan Islam.
Itu jawabannya Bang. Oke, Bang. Kita kan tahu bersama bahwa agama itu banyak, gitu kan. Terus pertanyaan saya, yang menciptakan agama Kristen, agama Buddha, atau agama yang lainnya, termasuk Islam, apakah itu semua Allah yang menciptakan, Bang? Inna dina indallahi Islam, aja hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Islam no comment. Siapa yang buat? Belajar sendiri aja. Oh. Oke. Siap. Nah. Izin Bang Andi, saya kurangi Bang Andi. Izin Bang Andi, saya kurangi Bang Andi. Iya. Satu menit dulu, Bang Kaisar. Panjang Bang Kaisar, 1 menit dulu saya. Oke. Bang Jus, agama Yahudi ya, itu berasal dari penamaan salah satu suku bangsa Yahudi. 12 suku bangsa Yahudi, 12 suku Israel, Bani Israel. Salah satunya itu Yehuda, itu berasal dari sana kata Yehuda ya, Yahudi. Kemudian Buddha, berasal dari Siddhartha Buddha Gautama, penamaan tokoh. Nggak usah dijalan situ, Bunda, dia suruh cari sendiri. Yang jelas hanya agama Islam aja udah. Biar nggak panjang, nggak Bunda. apa-apa, itu edukasi kepada yang lain, nggak apa-apa. Ya. Kemudian Hindu, itu tanah Hindustan, namaan tempat. Nah Islam ini ya legalitas dari Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Itu dari Allah, dari langit. Yang lain itu nama suku, nama tokoh, nama tempat. Itu Bang ya. Itu aja simpelnya supaya yang lain pun tahu. Silakan. Baik. Oke Bang. Satu lagi. Terima kasih. Satu lagi. Masih boleh Ya, satu. bentar Bang Jus. Kita satu-satu Bang Jus. Ya, aku tambahi biar mengurangi kata Bang Andi ya. Jadi gini Bang Jus. Bang Jus harus menyadari bahwasanya mulai lagi. Ini Bang ini. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Bahkan beliau itu menunjukkan sikap toleransi, dan risalah dia itu menurun sama kami Bang. Contoh yang dikatakan ajaran kasih itu ya sebenarnya ajaran Nabi Muhammad. Ya, memberikan perlindungan kepada umat-umat yang lain, menjalankan ibadahnya, mengizinkan umat Kristen itu untuk membangun rumah tangga beda agama. Silakan. Tidak memaksakan kehendak iman kepada agama lain, tidak menghancurkan ibadah umat-umat lain, memberikan hak-hak penuh kepada umat Kristen ataupun yang lain untuk menjalankan agama mereka. Mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam dengan santun dan tanpa kekerasan. Contoh Bang ya, contoh setelah ada rumah-rumah ibadahnya. Silakan yang lain lanjut Bang. Terus apa lagi? Satu lagi Bang. Dajjal, terkait soal Dajjal Bang. Di Islam kan ada Dajjal kan? Ya, Dajjal itu sebelumnya sudah lahir ataukah akan lahir nanti pada saat akan mendekati hari kiamat, Bang? Coba dijelaskan Bang sedikit. Dajjal dikisahkan berasal dari negeri Samira, sebuah kota di Palestina. Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi, menurut sumber itu. Termasuk Dajjal memiliki nama lengkap Samiri. Siap. Atau Samira. Dajjal terlahir dari perkawinan saudara yang membuatnya catat dan buta sebelah. Itu Bang. Tapi dia udah lahir duluan, baru disembunyikan atau akan lahir nanti Bang? Dia masih akan lahir nanti sepanjang orang tidak beriman. Oh, mau jadi Dajjal Bang? Enggak nanya. Nah, janganlah. Kukirain seperti Yesus atau dalam Islam mengatakan Isa yang diangkat ke langit nanti akan diturunkan, sama dengannya Dajjal yang sudah lahir tapi disembunyikan baru nanti dimunculkan kalau mau kiamat. Dajjal selalu ada di sekitar kita, waspada. Oh. Siap.
Siap bang. Hati-hati nanti kalau ada yang ngetuk pintu tidak mengucapkan salam, jangan-jangan Dajjal bang. Hati-hati ya. Wah, Dajjal. Yang tadi itu naik. Yang tadi itu naik Dajjal itu bang. Yang bus-bus tadi itu Dajjal itu. Ya kayak gitu-gitulah bang. Waspada ya. Ada temanku bang, Nasrani. Udahlah, jangan bawa teman bang. Saya tuh kalau ngomong tuh udah poin tapi sakit loh. Bener gak? Iya bang. Nah, ya udah cukup. Bang, bener nggak sih bang kalau makan? Makan apa? Temanku kalau makan babi, kalau tidur ngorok terus. Enggak ada hubungannya makanan dengan ngorok. Tapi biasanya memang kalau hasil survei saya ini, waduh, kenapa dinaikkan ini berisi? Memang ini hasil survei saya bersama Kang Kaisar itu, saya survei ada 10.000 B2 saya survei gitu ya. Mereka saya persilakan suruh tidur semua, hanya 2 yang tidak ngorok, selebihnya ngorok semua. Ada videonya itu. Oke bang. Masih kita simpan videonya waktu kita kayak survei Pak Bang Kaisar. Masih ada videonya kan? Masih bang, masih bang. Ya. Bahkan anak-anak babi itu malu berjalan dengan induknya itu. Cara malu mbaknya babi. Ya udah cukup. Oke bang, oke terima kasih bang. Saya ini tukang survei bang, jadi jangan nanya. Pasti saya kasih data berdasarkan survei saya sendiri loh ya. Mau valid mau enggak? Yang jelas saya survei bebas kan gitu. Oke. Bang sudah nggak ada bang. Ini jawaban sebenarnya lucu, tapi kelucuan ini perlu Anda berpikir. Oh, mantap Banyuma udah nongol. Banyuma habis survei juga nggak? Ada yang panggil namaku, udah tidur aku. Oh, tidur ayam. Iya, gimana Bunda Rahma, gimana Bunda? Ye. Kenapa Ki? Ada mesin becak terbang, dah ada Ji? Nggak ada ya, aman. Aman terkendali. Baru jelaskan tadi kabur misalnya. Itu oten-oten kalau diberi pengajaran kayak setan. Kayak setan dibacakan Al-Qur'an ya. Bacakan ayat kursi kabur. Ini pertanyaannya ini Banyuma. Bukan kayak setan, sementong. Iya. Kenapa banyak agama? Gitu loh pertanyaannya Senjos ini. Kenapa banyak agama? Gitu. Iya. Kenapa agama itu banyak? Karena masing-masing manusia itu memiliki kemauan untuk selamat. Di antara kemudian keinginan manusia itu adalah ingin selamat di dunia dan di akhirat, di kehidupan setelahnya. Ingin tenang, ingin damai, ingin bahagia, baik di dunia maupun di kehidupan selanjutnya. Maka di antara manusia berkumpul menjadi komunitas, membuat satu konsep di dalam bertuhan dan di dalam membuat satu prosesi ibadah. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian ada disebabkan karena mereka mencari jalan. Kalau di dalam Islam, Allah kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa yang manusia sembah selain daripada Allah itu, yang manusia sembah selain daripada Allah itu hanyalah jalan menuju kepada Allah. Mereka mencari jalan. Semua yang mereka sembah itu adalah jalan. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dikarenakan mereka ingin bahagia, ingin kemudian damai, ingin kemudian selamat. Semua yang mereka sembah itu hanyalah Tuhan-Tuhan yang justru mencari jalan menuju kepada Allah, pemilik arsy, pemilik tahta kerajaan. Kulau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izzal labtagau ila zil arsis sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ada Tuhan ini, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka maksud itu adalah Tuhan-Tuhan atau oknum-oknum yang justru mencari jalan menuju kepada keselamatan, yaitu keridaan Allah sang pemilik arsy.
Dan jadi orang memilih jalan ini, jalan itu, jalan ini untuk menuju kepada hakikat pencipta. Mau selamat mereka. Sayangnya adalah mereka memilih agama-agama itu tidak melalui proses akal sehat. Saya kira begitu. Jadi banyak agama dikarenakan manusia itu ingin selamat. Mereka memilih konsep jalan karena mereka ingin selamat. Sayangnya tidak berdasarkan terhadap pewahyuan dan seleksi akal sehat. Gitu Bang Hadi. Mantap. Kita sambit lah, sambit. Bang Kaisar sambut dulu tuh yang baru naik. Ya, selamat malam Em. Malam Em, open mic Em. Boy si Boy. Aboy. Iya aku. Iya tahu. Iya tahu. Ada mau disampaikan Boy? Ada. Apa? Iya tahu. Aku mau nanya, setuju nggak kalau Tuhan itu Esa? Setuju tidak setuju Tuhan itu memang Esa. Ya itu. Memang aku dulu Kristen, tapi aku sekarang mualaf. Aku nak tanya yang Alhamdulillah Kristen, apa mereka itu setuju kalau Tuhan itu Esa? Mereka dengan jujur mengatakan setuju pasti. Bahkan mereka mengakui Tuhan mereka juga Esa. Ya kalau Tuhan itu Esa, kenapa disalib? Itu kan bukan sifat Tuhan yang Esa. Iya, karena sejatinya yang disalib itu bukan Tuhan, anak orang. Makanya aku itu, tapi jangan kau menuduh kami yang salib, bukan kami pelakunya. Masih debat soal ini, karena mereka itu nggak mau percaya. Bagi mereka itu imani aja. Tapi minta doanya, semoga abang dengan ayah aku itu juga mendapat hidayah. Insyaallah. Amin. Kami doakan Bang. Mudah-mudahan keluarga Abang Boy mendapatkan. Sekarang orang itu makin lama itu makin kuat cara mereka itu untuk kayak mau mempengaruhi orang dengan ajaran mereka itu yang nggak jelas lah. Iya. Caranya mereka. Nah, dulu kan dalam Alkitab itu, waktu aku itu masih Kristen, dalam Alkitab itu, dalam Bible itu nggak ada yang ditulis nama Allah di sana, nggak ada. Tapi sekarang kok ada? Iya, itu namanya mengalami. Yang dulu itu inkarnasi. Bible-nya pun inkarnasi. Dulu itu kan dalam perjanjian lama. Yang namanya babi itu haram dimakan. Sekarang itu yang haram dimakan itu cuma babi hutan. Aku juga bingung kenapa jadi begitu. Apa bedanya babi hutan dengan yang babi dipelihara? Sama juga babi. Maksudnya mungkin yang dimaksud babi hutan itu yang masih mentah, yang masih berkeliaran di hutan Bang. Kalau dia sudah ditangkap dan dibakar bisanya dimakan. Tertulis dalam Injil, artinya jangan makan mentah. Dalam Injil 1982 itu tertulis di sana itu yang haram itu babi. Nggak ada babi hutan di sana. Sekarang itu dari babi ditambah babi hutan. Mungkin berarti yang babi dipelihara itu halal lah bagi mereka. Oh iya. Babi liar yang tidak boleh. Sedangkan babi liar itu lagi bersih loh makanannya, enggak makan tai, enggak makan kotoran manusia begitu. Iya. Tapi kalau semua penduduk bumi meninggalkan Kristen, hama babi semakin banyak Bang, nggak ada yang makan.
Kasihan petani. Jadi ada untungnya juga. Mereka memakan hama. Ya kan harimau juga ada, singa juga ada untuk. Kalau harimau mau petaninya juga yang diambat, Bang. Ini kalau manusia juga makan babi, ini pemangsa hewan apa semua itu kayak harimau, kayak buaya, kayak singa itu nak makan apa kalau manusia juga ikut-ikutan makan makanan mereka? Tapi kalau di wilayah yang tak ada singa, ya terpaksalah mereka jadi singa. Mana ada yang nggak ada singa, yang nggak ada harimau, di mana-mana ada tuh. Paling kurang juga ada biawak. Biawak makan monyet, makan babi. Makan, dia itu apa juga dia makan kalau dia mampu. Oh iya. Tapi kalau sudah ompong giginya nggak bisa lagi dia makan babi. Nggak bisa ompong itu dia kan. Tinggal apalagi biawak itu jarang sikat gigi, Bang, kayak Pak Bombong. Ular sekarang, ular juga kelaparan. Itu ular. Jadi intinya orang-orang yang aja itu banyak yang meninggal, banyak yang mati itu gara-gara abang dimakan babi. Intinya itu orang-orang mau memfungsikan akalnya pasti akan bersyahadat. Kalau fungsikan akalnya ya kayak abang ini, insya Allah keluarganya Bang ikut bersyahadat. Amin.